Malam-malam begini enaknya ngapain? Sebagian orang nongkrong di warkop, sebagian nongkrong di timeline mantan, kalau gue nongkrongnya di chart. Dan lucunya, tongkrongan favorit gue bukan di harga mahal, bukan juga di harga murah. Gue nongkrongnya di batas line Fibonacci. Santai, jangan keburu mikir ribet dulu. Ini bukan ceramah, ini cerita hidup. Gue tuh dulu tipe trader yang kalau buka chart rasanya kayak masuk pasar malam. Semua pengen disentuh, semua pengen dicoba. Indikator nempel kayak stiker motor bocah SMP, RSI, MACD, EMA, BB, belum lagi nanya grup, bro ini buy apa sell. Padahal chart gue sendiri udah kayak lukisan abstrak. Dan yang paling sering kejadian, gue masuk market bukan karena yakin, tapi karena takut ketinggalan. Harga naik dikit, wah jangan-jangan terbang. Harga turun dikit, wah jangan-jangan jebakan. Akhirnya apa? Masuk, keluar, masuk lagi, saldo capek duluan. Sampai suatu malam gue sadar satu hal yang pahit tapi jujur. Masalah gue bukan di market. Masalah gue tuh, gue gak punya tempat nongkrong yang jelas di chart. Gue kayak orang keliling kota tapi gak tahu mau pulang kemana. Semua tempat disamperin tapi gak ada yang lama. Sampai akhirnya gue kenal Fibonacci. Awalnya juga skeptis. Dalam hati gue apaan sih garis-garis ditarik dari bawah ke atas, kayak anak TK main penggaris. Tapi makin lama gue perhatiin, kok market sering banget berhenti, mantul atau mikir di area-area yang sama. Kayak orang mau nyebrang jalan, berhenti dulu, nengok kanan kiri, baru jalan. Dan sejak itu, gue gak lagi ngejar market. Gue nungguin market datang ke tongkrongan gue. Bayangin bro, lo nongkrong di warkop, lo gak lari-lari nyamperin orang lewat, ngobrol dong. Lo duduk, ngopi, yang mau ngobrol ya datang sendiri. Di chart juga gitu. Kalau harga masih jauh dari area favorit gue santai. Bisa cek chart, terus tutup lagi. Gak ada drama, gak ada FOMO. Lucunya, justru sejak gue jarang entry, profit malah lebih sering datang. Ironis ya, dulu entry banyak, hasil zong. Sekarang entry dikit, hasilnya jalan. Karena di batas Fibonacci itu, market kelihatan jujur. Kalau mau lanjut, dia nunjukin tenaga. Kalau mau mantul, dia ngasih tanda. Dan tugas gue bukan nebak, tapi ngelihat reaksi. Dan di situ juga mental gue kebentuk. Gue jadi nggak gampang ke-trigger. Nggak tiap candle bikin jantung naik turun. Karena gue tahu, selama belum sampai tongkrongan gue, itu belum urusan gue. Kadang lucu ngelihat diri sendiri dulu. Dikit-dikit panik, dikit-dikit buka lot. Padahal market nggak minta gue apa-apa. Market tuh nggak pernah maksa lo trading. Yang maksa itu ego lo sendiri. Dan Fibonacci ngajarin gue satu hal penting. Sabar, itu bukan nunggu sambil deg-degan, tapi nunggu sambil santai, karena lo tahu apa yang lo tunggu. Gue nggak bilang Fibonacci itu suci, bukan jaminan 100%, tapi dia ngasih gue tempat buat diem, buat mikir, buat nggak ngawur. Dan itu mahal bro. Di dunia scalping, bisa diem itu skill langka. Banyak trader bisa entry, sedikit trader bisa nunggu. Dan semenjak gue punya tongkrongan di chart, hidup trading gue lebih manusiawi. Gak begadang, gak jelas, gak overtrade, gak emosi, gak karuan. Gue tahu kapan market layak disamperin, kapan gue mending tutup chart terus bikin kopi. Karena trading itu bukan soal siapa paling sering masuk, tapi siapa paling tahu kapan harus diem. Dan kalau lo sekarang masih sering loss, coba jujur ke diri sendiri. Lo trading karena setup atau karena bosan. Lo masuk karena rencana atau karena pengen ngerasain deg-degan. Kalau lo belum punya tempat nongkrong di chart, ya wajar lo capek. Karena lo keliling terus tanpa tujuan. Pelan-pelan bro. Nggak usah sok jago. Cari satu area, pahami, temenin. Kayak lo nongkrong sama temen lama. Kenal sifatnya, tahu kapan dia bercanda, kapan dia serius, market juga gitu. Dan gue nyaman nongkrong di batas line Fibonacci. Bukan karena dia ajaib, tapi karena dia bikin gue lebih disiplin dan lebih waras. Trading itu keras, tapi nggak harus brutal ke diri sendiri. Pelan, konsisten. Penutup, oke bro, itu sedikit cerita dari gue. Gue Hans, scalper riseh yang lebih sering nongkrong di chart daripada nongkrong di cafe mahal. Dan buat nutup malam ini, alhamdulillah kita hari ini profit 2.184.000-an. Gak gede. Tapi tiap hari bakal gue tampilin profit per hari. Ini bukan sombong, bukan pamer, tapi buat ngebuktiin satu hal sederhana. Konsisten, pelan, maraton, itu nyata. Sampai ketemu di chart berikutnya, bro.